Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata, kami mendengar terhadap apa yang telah sampai kepada kami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, ati'ni, taatlah kepadaku, wala tu'allimni bima yuslihuk, jangan kau ajarkan aku terhadap apa yang membawa maslahat untuk dirimu. Fa ana a'lam bima yuslihuka minka, aku lebih mengetahui apa yang maslahat buat dirimu daripada kamu. Summa fasarahu, kemudian Al-Habib Al-Haddad mentafsiri alaikal ladzi alaik, alaikal ladzi alaik, alaikal ladzi alaik, hendaknya kamu itu ya, wajib untuk melakukan apa yang Allah wajibkan kepadamu. Alaik, alaik, kalau dalam bahasa Arab itu alaik itu seolah-olah tuntutan, wajib, harus. Alaik, alaik, kamu harus, kamu harus, alaika, harus kamu, harus kamu. La, alaik, alaik, tidak, jangan aku, kamu harus kamu. Alaikal ladzi alaik, harusnya kamu melakukan apa yang Allah haruskan kepadamu. Wa amsikil habla bitarfi, peganglah ujung kedua tali. Maksudnya itu dengan sungguh-sungguh begitu. Hendaknya kamu wajib melakukan kewajiban yang Allah berikan kepadamu dan bersungguh-sungguh. Wa amsikil habla bitarfi, ini peribahasa, peganglah kedua ujung tali. Wala takhtar ma'a rabbik, janganlah kamu memilih bersama Tuhanmu, jangan banyak pilihan. Fakhtiyaruhu laka, pilihan Allah untukmu, ahsan, lebih baik min ikhtiyarika li nafsik, daripada pilihanmu untuk dirimu sendiri. Masya Allah, ini dalam luar biasa, ini dalam luar biasa ya. Allah mengatakan dalam satu riwayat, Al-Habib Al-Haddad ini menukil, wahai hambaku, taatlah kepadaku, jangan ajarkan aku terhadap apa yang maslahat untuk dirimu. Aku lebih tahu apa yang maslahat untuk dirimu gitu. Udah, jangan sok ngajarin aku, kata Allah. Ya Allah, aku ini hidup, pokoknya nanti di umur 40 tahun aku harus hidup tenang, harus punya fasilitas semuanya ya Allah, biar anak-anakku juga semuanya tenang, damai. Ini ngajarin Allah namanya. Meskipun kamu nggak ngomong, tapi dalam hati, pokoknya saya harus kerja keras biar anak-anak saya nanti bisa makan, tenang, sekolah. Ini namanya kamu ngajarin Allah. Wala taqtulu auladakum min imlak, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jangan kamu membunuh anak kamu itu min imlakin, min sebab, karena imlak ay al-faqr, karena kamu takut miskin, khaufal faqr, karena kamu itu takut miskin, jangan kamu bunuh. Zaman jahiliyah itu ya, orang kalau banyak anak itu, anaknya dibunuh. Kenapa? Takut miskin, takut membiayai hidup mereka dan nggak bisa, akhirnya anaknya yang jadi tumbal. Maka Islam datang, wala taqtulu auladakum min imlak, janganlah kamu membunuh anak-anakmu itu karena takut miskin. Perhatikan ayat Allah selanjutnya, nahnu, kamilah, kata Allah, narzuquhum, yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah di ayat itu mendahulukan rezeki mereka, anak-anak, baru setelah itu Allah katakan wa iyyakum, dan rezeki kalian para bapak, para orang tua. Artinya apa? Anak ini membawa rezeki
sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini berarti ada jaminan rezeki sendiri khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, begitu dulu sebelum menikah saya makan itu apa namanya di warung, ya kan, ya paling 10.000 lah gitu. Subhanallah, setelah menikah makannya 20.000, berarti rezeki nambah nggak? Maka nambah. Terus ada anak subhanallah, anak juga ikut makan di warung, bahkan bukan di warung, pindah lagi lebih istimewa di restoran. Berarti nambah nggak rezeki? Nambah rezeki. Dulu kamu jalan kaki, kemudian beli sepeda pancal, kemudian punya istri, ya kan, lalu punya anak, maka berusaha membahagiakan anak, punya sepeda motor. Ini berarti nambah nggak gara-gara anak? Nambah rezeki kita gara-gara anak, artinya anak ini membawa rezeki. Allah sudah jelas katakan, nahnu narzuquhum, aku yang memberikan rezeki kepada mereka, putra-putramu, anak-anakmu, wa iyyakum, baru setelah itu para bapak rezekinya. Artinya apa? Allah lebih dahulukan rezekinya anak, baru bapak. Nggak usah khawatir kamu itu main bunuh-bunuh itu, apalagi alasannya takut fakir miskin. Loh, aku yang memberi rezeki mereka, baru kamu. Allah lebih dahulukan rezeki anak, baru bapak. Artinya apa? Kalau kepingin banyak rezeki, banyak anak. Kalau kepingin banyak anak, banyak, ya salah banjur, banyak istri. Kalau kepingin banyak anak, ya banyak usaha, begitu. Bukan banyak istri. Banyakin anak, jangan banyakin istri. Ya, faedahnya begitu. Kaedahnya itu perbanyaklah nah, makanya Nabi mengatakan perbanyak anak, karena aku ini berbangga-bangga nanti di akhirat dengan umatku yang banyak, begitu. Bukan perbanyaklah istri karena aku berbangga-bangga kepada umat yang lain dengan banyaknya umatku terhadap istri-istrinya, bukan. Ya, tapi kepada anak-anaknya gitu. Subhanallah. Sudah, kata Allah, hei hambaku, tugasmu cuma taat saja kepadaku, jangan ajari aku terhadap apa yang membawa maslahat untukmu. Aku lebih tahu dengan apa yang membawa maslahat untuk dirimu. Sudah, kamu urus urusanku, aku nanti yang urus urusanmu, begitu kata Allah. Ya, kamu cuma wajib menjalani tugas dariku. Wa amsikil habla bitarfi, dan sungguh-sungguh, begitu maksudnya. Jangan banyak milih, jangan banyak ikhtiar untuk dirimu. Sudah, pasrahkan pilihan Allah untuk dirimu. Kenapa? Karena pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan dirimu sendiri. Begitu. Ya Allah, kenapa saya umur belum 40 tahun sudah jadi duda? Enggak usah banyak cerewet, enggak usah banyak komentar, banyak komplain. Itu berarti pilihan Allah. Kenapa? Anak-anaknya selamat, anak-anaknya bisa diperhatikan, bisa dididik. Itu hikmahnya. Mungkin dia sebentar lagi mau dapat bidadari yang lebih soleha, begitu. Nggak diaminin malah tidur. Paham ya? Masih babak penyeleksian kan? Masih babak pencarian bidadari. Makanya dia ke gerobokan. Kenapa? Karena Jakarta Taruh dapat bidadari di gerobokan, di sungai Widuri, di air terjun Widuri.
Berarti di sini stoknya bidadari. Jangan banyak komplain. Ya Allah, kenapa hidup saya kok kayak orang linglung begini? Gara-gara kamu linglung ketemu KBRA begitu. Dari Makassar jauh-jauh linglung ke sini, linglung tapi bisa nyampe kan gitu. Paham ya? Ada lagi yang sukmanya hilang, saya sukmanya hilang Kiai, tapi bisa nyampe ke sini. Sukmanya hilang. Ada lagi yang pura-pura jadi pasien. Kenapa? Pegel datang ke sini, kamu lebih capek datang ke sini, pegel itu. Ya. Udah sore pulang, tuh lewat hutan nanti. Mau nginep 1 hari, ternyata selamanya. Kenapa? Sudah pilihannya Allah itu, nggak usah banyak komplain, banyak bersyukur saja. Begitu, banyak bersyukur aja. Ya Allah, kenapa lagi asik-asiknya, lagi rame-ramenya kok PGC tutup? Ya Allah, apa sih ya Allah, jual motor lagi ya Allah, ya kan nggak laku, jual rumah sekalian ya Allah misalnya. Ya. Kita nggak tahu ada hikmah apa setelah itu gitu. Jangan banyak merenung, apalagi diam di kamar sendirian, lama-lama stres, kesurupan. Sudah, taat saja, syukurin. Bersyukur kamu bisa sholat berjamaah itu lebih baik daripada PGC. Kamu bisa rotib, wirdul latib berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Ya, kamu bisa salat subuh berjamaah, wow, itu ajib, itu dahsyat daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, begitu. Coba kita baca Fatihah, ya, apa wah? Alhamdulillahirobbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kebalik gak? Kembali, iya karena wa iya ibadah dulu baru nasta'in, minta toh. Kalau kamu kan enggak, iya karena nasta'in wa iya karena budu, minta tolong dulu sama Allah baru ibadah. Ya Allah tolongin, ya Allah ekonomi saya, nanti saya rajin dah sedekah, kan begitu. Dibalik Fatihahnya kamu itu gitu. Kamu nunggu kaya dulu baru nanti bisa sedekah fakir miskin. Fatihahnya kebalik, berarti orang ini nggak rajin baca Fatihah atau mungkin nggak sholat karena Fatihahnya dibalik sama dia. Kiai, ya kenapa? Saya ada proyek, doakan Kiai tembus. Nanti kalau proyek saya tembus, saya sedekah deh separuh buat pondoknya Kiai. Nah, ini namanya Fatihahnya kebalik. Kiai, saya ada proyek, doakan tembus. Ini ada 10 juta buat Kiai, ini ada 100 juta buat Kiai, mudah-mudahan proyek saya tembus. Itu baru Fatihahnya bener, nggak kebalik. Kenapa? Dia sedekah dulu, ya kan? Dia sedekah dulu, ibadah dulu dia dengan sedekah, baru nasta'in, minta tolong lagi itu. Ini enggak, minta tolong dulu baru ibadah, kebalik. Fatihahnya kebalik, panjul begitu. Gimana mau benar kamu dibalik-balik Fatihahnya? Nah, takwa dulu kepada Allah, taat dulu kepada Allah, nanti Allah perbaiki keadaan. Innallaha la yughayyiru biqaumin ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mau merubah keadaan buruk seseorang, keadaan buruk satu kaum, sampai kaum itu mau merubah sifat buruknya pada diri mereka sendiri. Begitu. Berubah dulu sikapnya, perbaiki dulu akhlaknya, karakternya, maka Allah akan rubah. Itu jaminan kok. Nggak usah ngajarin aku, kata Allah, apa yang terbaik buat dirimu. Nggak usah.
Saya cita-cita mau jadi polisi, sampai kecil itu beli seragam polisi waktu karnaval, pengen jadi polisi. Sudah besar malah jadi kiai. Apa saya kecewa? Apa saya harus guling-guling nangis-nangis karena saya jadi kiai nggak jadi polisi? Tidak, malah lebih dari polisi gaiban gitu. Polisi malah ikut sama kita, polisi malah jadi murid kita. Itu hikmahnya. Coba kalau saya jadi polisi, nggak ketemu anak-anak KBR. Coba kalau saya jadi polisi, mungkin bisa berbuat tidak adil gitu. Mungkin jadi polisi nggak baik, kan begitu. Malah jadi kiai. Subhanallah, hikmahnya banyak gitu. Ya Allah, kenapa saya nggak nikah? Hikmahnya banyak. Jangan banyak komplain dan banyak komentar, pokoknya kamu ibadah aja dan bersungguh-sungguh. Kata Habib Haddad, kalau kita mau merenungi keadaannya para nabi dan orang-orang soleh, mereka ini kita akan tahu bahwa mereka ini tidak pernah istirahat, dan tidaklah orang tenang di dunia ini kecuali leha-leha, nyantai-nyantai, kecuali itu orang yang bodoh, illa ahmak. Tidaklah kita merenungi keadaan para nabi dan orang-orang soleh kecuali kita mengetahui bahwa mereka tidak pernah istirahat, selalu ibadah. Semuanya, para nabi, para wali, orang-orang soleh, semua tidak ada yang istirahat, ya. Dan mereka ini tidak nyantai. Kata Habib Haddad, yang nyantai cuma orang bodoh. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya, ayana musyaitan, wahai imam, setan tidur enggak? Apa jawabnya Imam Hasan Al-Basri? Lau nama lastarahna, kalau setan ini tidur kita bisa istirahat gitu. Artinya apa? Enggak ada istirahat di dunia ini, karena ada musuh setiap saatnya 24 jam yang mengintai kita, ingin mencelakai kita, menyesatkan kita. Kalau kamu misalnya, ya, ada musuh yang mengintai kamu bisa tidur nggak? Nggak bisa. Punya utang aja ditagih-tagih nggak bisa tidur kamu. Takut sama penagih hutang, apalagi dengar berita orang yang hutang dibunuh penagih hutang, tambah nggak bisa tidur, kan begitu. Lari sana lari sini, pindah kontrakan sana pindah kontrakan sini, nggak jelas hidupnya. Dikejar-kejar utang, penagih utang online. Nih, yang utang-utang online, woi dengerin, woi, yang ketagihan pinjol, ya, pinjaman online, jangan dilakukan itu, malah menjerat kamu nanti lebih dalam lagi. Jangan sampai, naudzubillah min, hidup kamu nggak tenang nantinya. Lebih baik kamu lapar daripada kamu minjem utang sama rentenir bisa. Jangan. Sabar, taat aja sama Allah. Kamu ini kurang taat, atau mungkin nggak taat sama Allah. Begitu. Dengan jelas di situ Allah katakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku yang beri rezeki untuk putra-putramu dan kamu juga, bapaknya, ibunya. Artinya Allah menanggung rezeki anak-anak kita. Jadi nggak usah mikir, ya Allah gimana ini anak saya 3, ya Allah kecil-kecil, ya Allah anak saya 5, ya Allah kecil-kecil, ya Allah ibunya juga baru lepas, ya Allah cerai, ya Allah harus cari ibu yang baru ini, ya Allah. Nggak usah komplain, bikin rencana cari ibu baru, nggak usah. Sudah, kamu taat aja, sudah taat aja, nggak usah banyak
telepon-teleponan, video call, nggak usah, udah pokoknya taat jamaah ya kan, idul latif, rotib, udah itu, biar nggak linglung mukanya gitu. Zikir aja yang banyak, ibadah saja. Ati'ni wa tu'allimni bima yuslihuk, kata Allah. Udah taat kepadaku wahai hambaku, ya abdi atini wa la tu'allimni bima yuslihuk. Jangan kau ajarkan aku terhadap apa yang kamu dapat maslahat untuk dirimu. Enggak usah ngajarin aku, kata Allah. Fa ana a'lam bima yuslihuka minka. Aku lebih mengetahui dengan apa yang bermanfaat untukmu, maslahat untuk dirimu. Begitu. Ya, pilihan Allah, ikhtiar Allah itu lebih. Udah ikuti jalan takdir. Jangan banyak planning, ikutin takdirnya Allah, mau kemana ikutin dengan pasrah kepada Allah. Yang penting itu jalannya baik, di situ ada ketaatan, di situ ada ibadah, di situ ada khidmat kepada Allah dan Rasulnya, dakwah, sudah istiqomahkan, nanti rezeki kelihatan. Begitu. Kalau saya nggak sabar, mungkin saya nolak tugasan dari guru saya. Bagaimana saya setelah lulus kepingin cita-citanya balik ke Jakarta, bikin majelis ya, rumah besar di Jakarta, ternyata ditugasin sama guru saya di gunung, di gubuk. Masih mending kamu di sini kok, masih mending kamu di gubuk. Kalau ada angin puting beliung di Keraksan Probolinggo itu gubuknya terbang, kita nyambungin lagi, ngikat lagi. Lapar, kurus katanya, sampai kena penyakit mah, keluar darah dari hidung, kram perut, tangan, minta pulang kalau nggak betah. Apa saya komplain? Ngomong inget mau komplain aja enggak. Guru, saya nggak mau tugas, lapar tiap malam, ngutang mie terus. Ma, itu gubuk kamar kalau ada angin terbang, baju-baju pada terbang, kita masang dulu baru nyari baju yang terbang. Masya Allah. Sabar, subhanallah, hasilnya luar biasa. Hikmat kepada Allah dan Rasulnya, Masya Allah. Sami'na wa ata'na. Maka dari sini kita bisa pasrah kepada Allah. Intinya taat kepada Allah sungguh-sungguh dan pasrah urusan duniawi, urusan rezeki, udah pasrahkan aja kepada Allah. Ikhtiar kamu begini, kamu ya gagal menikah juga itu takdirnya Allah. Mungkin kamu mau diketemukan sama orang-orang baik, mungkin kamu mau dibimbing sama orang-orang baik gitu. Dan banyaklah, pokoknya apapun yang terjadi, kalau kita taat sama Allah, yakin bahwa itu yang terbaik buat kita, meskipun itu berat di hati, meskipun itu berat di hati. Tapi kalau kita taat sama Allah dan kita jalani dengan ikhlas, ya, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita nggak enak di hati, yakinlah bahwa itu penuh dengan sejuta hikmah yang baik dan maslahat buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Begitu. Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Maka pasrah, jalani takdir. Gimana-gimananya nanti terserah Allah. Apa nggak boleh punya planning? Boleh. Kita mau jodoh dengan siapapun boleh, tapi jangan taruh di hati gitu loh. Kerumusannya itu, apapun planning kamu jangan taruh di hati, tapi taruh di tangan. Planning kamu ke depannya, nanti umur sekian ingin menikah, nanti pingin punya pondok, nanti pingin punya mobil, nanti pingin, boleh, tapi jangan taruh di hati. Hati ini tempatnya Allah, tempatnya pasrah kamu kepada Allah. Itu aja, di tangan aja planning-planningnya itu gitu. Jadi kalau seandainya kecewa, gagal, kamu nggak parah, nggak stres, nggak melupakan Allah. Dalam keadaan senang,
dan sedih, tetap fokus kepada Allah, tetap ibadah kepada Allah, tetap rajin baca Quran kepada Allah, untuk Allah. Bukan karena misalnya motornya ditarik rajin baca Quran, bukan karena dia dapat musibah baru rajin tahajud. Ya ini bukan karena Allah, karena kamu ada musibah begitu baru ingat Allah. Tidak. Makanya jangan taruh di hati. Pasrah kepada Allah taruh di hati. Urusan dunia taruh di tangan. Jadi kamu nggak kecewa, nangis bukan karena dunia, nangis tetap untuk Allah. Kenapa? Ada Allah di hati kamu. Gitu. Kamu didolimi orang, kemudian nangis terus, rajin sholat jamaah, sujud sampai nangis-nangis, baca Quran sampai nangis-nangis. Masya Allah dilihatnya, ternyata karena tokonya kebakaran misalnya. Aduh, ini berarti nangisnya karena toko kebakaran, baru ingat Allah. Jangan seperti itu. Nangis, kamu sujud dan juga baca Al-Quran itu baik kan, kondisi dalam keadaan kamu berjaya, sukses, ataupun dalam keadaan kamu jatuh miskin. Ini tetap fokus kepada Allah. Ati ini udah taat intinya gitu. Wala tu'allimni bima yuslih. Nggak usah bingung, nggak usah ngajarin aku, kata Allah, tentang apa yang bermanfaat dan maslahat untuk diri. Aku lebih tahu. Untuk tugasnya cuma itu, cuma sebentar di dunia kok. Umurnya berapa? 40. Umurnya berapa? 60. Umurnya 70. Tapi nanti setelah kita wafat, selama-lamanya itu yang menentukan kondisi kita di dunia ini. Paham ya? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan senantiasa hidayahnya kepada kita, taufik di hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk takwa kepada Allah dan istiqamah taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi, dan meluaskan rezeki kita dari segala arah zahir dan batin dengan tanpa lelah dan sakit. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab.